Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate penanganan banjir di Jakarta ya, salah satunya di Sungai Ciliwung ini. Dan kita ketahui ya teman-teman ya, penanganan banjir di Jakarta itu bukanlah perkara mudah ya. Karena kita ketahui di Jakarta itu ada 13 sungai ya yang diarungi. Ditambah lagi ada 8 pintu air dan 4 kanal yang ada di Jakarta. Dan semua itu bukanlah perkara mudah ya dalam menanganinya untuk pelayanan di masyarakat. Dan di depan kita ini adalah salah satu upaya pemerintah kita teman-teman dalam menanggulangi banjir di Jakarta ya. Salah satunya di Sungai Kali Ciliwung ini. Dan kita ketahui satu sungai saja ini di Jakarta sangatlah panjang ya, yaitu 120 km kalau ditarik lurus ya dari mata air Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Ini baru Kali Ciliwung saja nih teman-teman, belum lagi 12 sungai yang lainnya, dan ditambah lagi pintu air dan kanal, dan itu maintenance-nya atau perawatannya bukanlah perkara mudah teman-teman. Dan di depan kita ini sudah hampir selesai ya normalisasi Kali Ciliwung ini. Dan normalisasi Kali Ciliwung ini masuk ke proyek 942 ya, yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya Kali Ciliwung. Dan proyek 942 itu mungkin bagi yang baru ngeliat video ini belum tahu ya, maksud dari proyek 942 itu adalah 9 polder, 4 urang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan salah satu sungai yang direvitalisasi itu adalah Sungai Kali Ciliwung. Dan di depan kita ini jalan inspeksinya cukup kecil ya teman-teman kalau kita lihat. Dan saya di sini sebenarnya sangat menyayangkan ya, kenapa jalannya begitu kecil ya, yang harusnya bisa diperlebar ataupun bisa roda 4 ya bisa melewati di jalan ini, tetapi karena ya mungkin keterbatasan pembebasan lahan, jadi jalan inspeksinya hanya cukup untuk orang yang berjalan kaki aja di tempat ini teman-teman. Dan saya yakin sebenarnya tempat ini, saya yakin sekali sudah dilakukan penawaran ya oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi mungkin yang mempunyai tanah di sisi sebelah dari sungai ini mungkin tidak melepaskan tanah tersebut ya, sehingga dengan terpaksa Pemprov DKI Jakarta membuat jalan inspeksi ini seperti ini hasilnya. Oke, kita menuju ke sisi timur ya teman-teman. Di sisi timur ini kita lihat sedang ada perapihan lahan ya, dan saya nggak tahu ini teman-teman, perapihan jalan ini untuk apa ya, karena ini setahu saya adalah tanah PT ya, tanah perseroan terbatas. Dan saya tidak ketahui ini apakah nantinya akan di jalan pintas warga yang akan lalu lalang di bantaran Kali Ciliwung ini, atau yang punya tanah ini akan melakukan pembangunan gedung di tempat ini. Mungkin teman-teman yang mengetahui akan ada pembangunan apa di sini bisa mungkin di kolom komentar ya. Jadi kita bisa saling berbagi informasi yang bermanfaat untuk negeri ini pastinya. Oke, kita lanjut menuju ke Kali Ciliwung ya. Dan kalau kita lihat saat ini maaf, sungainya sepertinya lagi naik ya, karena memang belakangan ini musim hujan di Jakarta cukup instan ya, sehingga membuat beberapa sungai di Jakarta itu meluap. Dan alhamdulillah ya, ketika air meluap ini normalisasi Kali Ciliwung ini sudah hampir selesai, jadi impactnya nggak terlalu besar ya terhadap aliran sungai di Kali Ciliwung ini segmen MT Haryono.
Dan proyek ini teman-teman sudah berjalan dari bulan November kalau nggak salah, pokoknya di akhir tahun 2021 ya. Dan setahu saya ini proyek ini penanganan banjir khususnya ya di Jakarta itu berbarengan di tahun 2021 teman-teman. Dan proyek yang di sini teman-teman ini kerjasama PUPR dengan SDA DKI Jakarta ya teman-teman. SDA DKI Jakarta dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta yang memiliki lahan, dan pelaksanaannya ataupun pembangunannya dilakukan oleh PUPR karena sungai-sungai yang di Jakarta ya, khususnya 13 sungai tersebut itu ada di bawah kewenangan BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya, dan itu di bawah PUPR, kecuali sungai-sungai penghubungnya, contohnya seperti Kali Kampung Betik ya ataupun Kampung Ambon, di situ masuk kewenangannya DKI Jakarta, dalam hal ini SDA ya, karena itu bukan sungai jalur utama ya, sehingga masuknya itu hanya miliknya Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas SDA DKI Jakarta teman-teman, dan itu masuk ke proyek 942. Dan kita coba terbang rendah ya, kalau kita lihat di sini ya sungainya masih berwarna coklat ataupun kopi susu. Itu menandakan bahwa sungai ini masih membawa sedimentasi ya dari hulu di sana, karena seyogyanya air itu pastinya warna bening ya. Dan kita tahu kalau dari puncak Bogor sana itu airnya sangat bening sekali, sangat bersih sekali. Terus dia mengalir menuju Jakarta, perlahan warna air tersebut berubah dari bening menjadi butek seperti ini. Ini menandakan bahwa ya kita sebagai masyarakat di Indonesia ini, khususnya yang ada di bantaran sungai ya, ataupun masyarakat yang ada di sekitaran bantaran sungai ini belum bisa menjaga kebersihan sungainya. Padahal kebersihan sungai itu sangatlah bagus ya untuk masyarakatnya pastinya, sehingga sungai-sungai tersebut yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya, salah satunya melalui pelairan melalui sungai tersebut, ataupun bisa menggunakan wisata air ya, bebek-bebekan, tetapi karena airnya kotor sehingga tidak bisa menghasilkan. Dan di depan kita ini jalan inspeksinya ataupun trotoarnya tertahan oleh masjid ya. Dan hingga saat ini masjid tersebut sepertinya belum mendapatkan relokasi tempat lagi ya, sehingga mungkin tetap dipertahankan sehingga saudara-saudara kita yang beragama Islam tetap bisa beribadah di tempat tersebut tanpa pergi ke tempat yang lebih jauh pastinya. Dan normalisasi itu sampai di sini ya, dan di sisi kiri ini sepertinya akan masuk ke tahap selanjutnya ya, karena setahu saya di sisi kiri ini teman-teman sudah dilakukan beberapa pembebasan lahan ya, dan sudah dibayarkan, tinggal eksekusinya aja nih di sisi kiri. Dan di sisi kanannya ini sudah dilakukan pemancangan ya, seat pel, terus balok camping bib juga sudah selesai. Dan di situ kita lihat ada spillway ya, ataupun pintu air ataupun konduit yang bisa mengatur aliran air dari warga menuju ke tempat ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu mungkin teman-teman jalan-jalan kita melihat update terkini normalisasi Kali Ciliwung ya. Dan ini adalah bukti nyata pemerintah kita hadir di masyarakat untuk mencarikan solusi terbaik penanganan
banjir ya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang yang terdahulu pernah mengabdi di negeri ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah negeri ini, teman-teman. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, bukan dengan cara ujaran kebencian, teman-teman. Sehingga masukan kalian lebih mudah diterima oleh para pemangku kepentingan di negeri ini. Dan drone saya ini sebenarnya diikutin teman-teman dari belakang sama gerombolan burung walet ya, mungkin dia kepo tuh. Aduh, bahaya sekali sebenarnya terbang di sekitaran burung walet. Udah itu aja, dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.